Halo, nama saya Siti Fatimah Syifa Azahra dari SMPN 2 Lembang, kelas 8A akan membuat video tentang rangkuman buku PPKN Bab 4 Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Poin-poin di bab 4. Yang pertama, A. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, B. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, C. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Poin A. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Penjajahan di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melakukan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Bangsa Indonesia makin menderita ketika diandals dari 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur sel-sel atau tanam paksa. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Houweel, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintahan Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang berpendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Poin B. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo berasal dari kata Sansekerta, yaitu bodhi atau budi berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsep dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sansekerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan pada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya, tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama.
Dari tujuan tersebut, secara tersirat Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Poin C. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. 1. Mewujudkan persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. A. Perasaan nasib, B. Kebangkitan nasional, C. Sumpah Pemuda, dan D. Proklamasi Kemerdekaan. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius, 2. Nilai kemanusiaan, 3. Nilai produktivitas, dan 4. Nilai keseimbangan. E. Nilai demokrasi, F. Nilai kesamaan derajat, dan G. Nilai ketaatan hukum. 2. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Sudah sewajarnya kita bangga bertanah air Indonesia. Apabila kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun kita berada. Kita juga akan selalu meningkatkan citra Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.